Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya di channel Mandring Apa. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kembali tentang akreditasi puskesmas, terutama di bab 1. Kemarin sudah sampai standar 3, akan saya teruskan ke standar 4. Ini catatan buat teman-teman puskesmas ini ya, bahwa standar 4 ini penting sekali. Penting bukan karena memang penting ya, memang karena ini terkait dengan manajemen fasilitas dan keselamatan. Dari sisi jumlah EP-nya itu banyak sekali ya. Kalau ditambahkan dengan 136 K3, berarti MFK itu ada 34 elemen penilaian dari 102 EP yang ada di bab 1. Bisa dibayangkan hampir 33% bab 1 itu ada di MFK. Ya. Kriterianya juga paling banyak dan EP-nya juga paling banyak. Jadi ini memang perlu kolaborasi dengan berbagai unit agar implementasi program MFK juga bisa terlaksana, terimplementasi dengan baik. Kita mulai di bab standar 4. Kita tahu di standar 4 itu ada 8 kriteria. Pertama adalah program MFK itu sendiri. Yang kedua adalah program keamanan dan keselamatan. Ini mengenai inventarisasi limbah P3 dan pengelolaan limbah, mitigasi bencana, penanggulangan kebakaran, aspek, utilita listrik, air dan gas medis, dan terakhir diklat. Kita buka di sini. Di standar 1 ada, di kriteria 1 ada 5 EP. Yang pertama adalah SK program. Saya kira tim sudah, ini SK timnya sudah ada, bisa dilihat. Ini SK timnya, bisa dilihat seperti ini. Ini konsiderannya. Ini konsiderannya seperti ini ya, dan ini adalah skatimnya seperti ini ya. Mungkin bisa disesuaikan dengan yang ada di puskesmas masing-masing ya. Tidak harus seperti ini maksudnya. Ini komposisinya kan seperti ini nih, ada koordinator keselamatan, pengelolaan limbah, utilitas. Ini kan biar memang ada pembagian tugas yang cepat, sehingga selanjutnya adalah program, ada tim, kemudian di sini ada program MFK. Saya kira juga dibikin SK lagi, ini SK program MFK. Saya buatkan programnya. Ini bla bla bla, ini banyak sekali programnya, ada sekitar 16 lembar. Ini program-programnya. Nah, program ini kemudian nanti ditanya di EP5. Program-program ini kemudian dilakukan evaluasi dan tindak lanjut selama setiap 3 bulan sekali ya. Kita ke EP2, saya kira nggak susah. EP2 nya bukti ketersediaan akses. Ini saya kira rekan-rekan semuanya di puskesmas sudah, saya yakin sudah ada semua, ada handrail, ada RAM, kursi roda, parkir, disabilitas, dan lain sebagainya. Saya kira sudah ada semua ya. Tinggal disesuaikan yang ada di puskesmas masing-masing. Kita langsung aja ke EP3 nya, yaitu EP3
3. Sini adalah identifikasi area risiko. Ini sesuai dengan di EP memang diminta tentang dari huruf A sampai huruf F ya. Dari mulai program keamanan keselamatan, kemudian bahan berbahaya, racun dan sebagainya. Saya kira ini bisa dilihat guys. Monggo dilihat dulu. Nah, hasil identifikasi ini nanti kita buatkan yang namanya register resiko MFK. Ya, register resiko MFK. Nah, ini kita buka register resiko MFK. Ini nantinya bikin seperti ini. Jadi yang ada di identifikasi itu kita gabungkan di sini semuanya. Nah, ini seperti ini nantinya. Maaf. Nah, nanti kita bikin seperti ini. Nanti tinggal diisi aja ini. Sedang nanti akan saya susunkan sampai pada yang terakhir, yaitu mengenai kegiatan inspeksi dan lain sebagainya. Itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di puskesmas. Kemudian kita naik ke atas, maksudnya ke level 5, yaitu mengenai evaluasi program. Ini evaluasi programnya seperti ini, 3 bulanan. Jadi harus disebutkan periodenya mana sampai mana, itu harus ada ya. Misalkan periode Januari sampai Maret itu harus ada ya. Contoh evaluasi dan tindak lanjut dari program MFK setiap 3 bulan. Kalau MFK 3 bulan, kalau manajemen risiko itu cukup 6 bulan. Jadi memang MFK itu memang harus dievaluasi setiap 3 bulan. Ini perintah di pokok pikiran ya, bukan apa-apa. Kemudian kita lanjutkan lagi ke kriteria 2. Pertama adalah puskesmas suruh melakukan identifikasi, selain SOP juga bukti-bukti identifikasi kepada semua pengunjung, petugas ya, petugas alih daya dan sebagainya. Ini contohnya seperti ini ya. Nah, ini pengunjung pakai buku tamu dan MTEK seperti ini contohnya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ini SOP-nya saya kira nggak usah dibuka lah. Saya kira ini SOP-nya. SOP-nya demikian. Selanjutnya yaitu mengenai EP2. EP2-nya yaitu mengenai inspeksi sanitasi. Saya kira ini sudah sudah otomatis ya. Ini tugas melekatnya tenaga kesehatan lingkungan di puskesmas itu setiap tahun melaksanakan kegiatan inspeksi sanitasi yang prosentasenya atau nilainya terendah itu harus 75. Ada sekitar 42 instrumen pertanyaan. Saya kira ini sudah tugas melekatnya Kesling. Silakan sampaikan ke Kesling untuk segera melakukan inspeksi sanitasi. Selanjutnya yaitu EP3. Di sini adalah puskesmas itu mengaktifkan kode-kode kedaruratan. Nah, ini yang sudah diaktifkan. Ini buktinya seperti ini, kode blue dan kode red. Seperti itu. Ini. Dan untuk dokumen selanjutnya yaitu mengenai PCRA atau
Construction Risk Assessment. Maaf, salah bukan ini. Nah ini IKRA bangunan. Ini seperti ini ya, IKRA bangunan. Nah, ini silakan dibuat IKRA bangunan. Sudah ada teorinya guys ya, silakan dibuat aja. Kita naik ke standar kriteria 3, yaitu mengenai program penanggulangan bencana. Pertama adalah bukti inventarisasi B3 dan limbah B3, silakan dicatat. Yang kedua bukti pelaksanaan program, saya kira tinggal melanjutkan saja ini yang ada di program di MFK, kemudian di copy taruh sini aja. Ini sudah. Kemudian kita ke EP2-nya, yaitu mengenai SOP penanganan limbah domestik dan sampah domestik dan sampah medis atau limbah B3. Saya kira maaf, hapus dulu biar tidak banyak ya. Jadi di EP2 itu memang diminta tentang SOP tentang pengelolaan limbah domestik dan pengelolaan limbah B3 atau medis. Oke, kita lanjutkan. Di EP3 itu kita diminta hanya dokumen IPAL. Kalaupun tidak ada dokumen IPAL ya teman-teman semuanya dimohon untuk mengajukan ada bukti dokumen bahwa puskesmas sedang berproses ke sana mengusulkan ke Dinas. Kita lanjutkan lagi ke EP4. Ini adalah form tumpahan limbah dan SOP limbah. Ini SOP-nya saya kira teman-teman sudah punya lah, SOP kan mudah ya. Ini SOP-nya ya. Bisa dilihat SOP-nya. Ini seperti ini ya. Nah, selanjutnya adalah ini form tumpahannya ya. Kita lanjutkan ke 1.4.3 ini. Ini teman-teman semuanya, selain harus memiliki spill kit B3, teman-teman juga harus melakukan simulasi tentang penggunaan spill kit B3 ini. Ya hampir sama dengan spill kitnya PPI ya. Ini ada bukti simulasi dan ada bukti pemilikan spill kit. Kemudian kita lanjutkan ke standar 4, yaitu mengenai mitigasi bencana. Ini dari mulai identifikasi bencana, ada program penanggulangan bencana nanti di EP2 ini ya. Ini identifikasi bencananya di sini nih ya. Ini sudah ada buatkan identifikasi bencana ya, baik eksternal maupun internal ya. Ini internalnya seperti ini, disesuaikan dengan yang ada di puskesmas masing-masing. Ledakan tabung, keracunan, itu, bom dan sebagainya. Eksternalnya ini ya. Silakan disesuaikan, sekali lagi disesuaikan dengan ancaman-ancaman bencana di masing-masing daerah, kan berbeda-beda. Kemudian kita melanjutkan ke EP berikutnya. Maaf. Alhamdulillah. Yaitu mengenai program tangkap bencana, penanggulangan bencana. Ini programnya sudah saya buatkan. Tinggal dicontoh aja ini. Ini program
bencana. Ini susun matikanya seperti ini, tinggal dirapikan aja guys. Kemudian kita ke EP3, yaitu mengenai bukti simulasi ya. Ini bukti simulasinya ya, berarti nanti foto-foto ya, foto-foto dan skenario nya sudah saya buatkan, tinggal berarti di sini ini skenario nya, berarti di sini itu harus ada bukti nanti di sini itu harus ada buktinya. Kalau bukti berarti bukti itu uang ya. Ya, ada absensi, undangan, sama gambar dan notulensi. Ya, nanti berarti ada daftar hadir dan sebagainya. Kemudian di EP4 adalah evaluasi dan tidak lanjut tentang program. Ini yang diminta contoh ada 5 yang perlu dievaluasi. Ini dari mulai menentukan peran puskesmas, strategi komunikasi, manajemen sumber daya, penyediaan pelayanan dan alternatifnya, identifikasi, tanggung jawab tiap pegawai. Oke, kita naik ke kriteria 5, yaitu mengenai program penanggulangan kebakaran. Di sini ada SOP, pemeliharaan apa dan sebagainya. Ini programnya ini undang-undang yang menaungi tentang kebakaran. Ini tujuannya. Nah, ini kegiatannya ada 4. Pertama adalah identifikasi bencana yang mungkin terjadi. Yang kedua, pencegahan kebakaran, patroli kebakaran, pemantauan dan pemeliharaan sarana prasarana kebakaran. Nah, ini programnya ada 4. EP2 ini bukti inspeksinya, bukti pemeliharaan dan bukti inspeksinya. Ini bukti pemeliharaannya ya. Ini alarm jalur evakuasi, karena memang alat proteksi untuk kebakaran ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau yang aktif itu ada alarm, ada hidran ya, kemudian ada APAR, itu kan yang aktif. Yang pasif ada jalur evakuasi, titik kumpul ya, poster-poster ya, itu namanya. Kemudian kita naik ke EP3, yaitu bukti-bukti simulasi dan bukti evaluasi program ya. Ini saya kira ada skenario drillnya, ada bukti-buktinya sama dengan yang di 144. Kalau bukti itu ya uang gitu ya. Cuma yang diminta di sini adalah mengenai evaluasi program. Ini kan programnya ada 4 tadi tuh. Ini nama programnya, ini teknik pelaksananya. Ini sudah tak buatkan sampai 5. Nah, sampai 4 ya, 4 program yang ada di program ini dievaluasi semuanya. Kemudian kita beralih ke EP selanjutnya, yaitu EP mengenai SK larangan merokok. Ini
Ini memang penting, tetapi di situ di pokok pikiran dan di EP juga disebutkan bahwa ada evaluasi, ya, evaluasi tentang pelaksanaan larangan merokok. Ya, apa yang dievaluasi di sana? Ya, ini kebijakan larangan merokok dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dan ditindaklanjuti. Nah, hanya hati-hati nih guys. Ini bukti pelaksanaan kebijakannya, ya. Ada ini bukti evaluasinya ini, ya. Patroli puntung rokok, tersedia poster larang merokok, patroli potensi kebakaran baik di dalam gedung maupun di lingkungan sekitar. Ini ya. Ini tugasnya satpam atau tugasnya penjaga malam untuk setiap hari itu melaporkan ini, ya, melaporkan ini. Ini bukti posternya yang taruh di sini. Kita ke aspak ya. Saya kira pertama ada inventarisasi aspak, saya kira udah bisa bahas. Yang kedua adalah bukti pelatihan mengoperasikan alat baru ini, ya. Nama peserta siapa, tanggal, jenis alatnya apa, hasilnya tidak lanjut. Jadi ini nanti dikasih lampiran foto-foto. Kemudian yang terakhir ini SOP sih nggak penting ya, saya kira udah ada semua. Dan yang ketiga ini adalah ini mengenai pemeliharaan dan kalibrasi. Jadi ada rencana kalibrasi, ada daftar kalibrasi, ada rencana dan ada hasil, ya, sesuai dengan Permenkes nomor 54 tahun 2015 tentang pedoman atau panduan kalibrasi. Kita ke utilitas, ini hanya 3 EP, daftarnya apa saja, panduannya dibuat, ya. Ini panduan utilitas, ini nah yang penting ini nih. Nah, ini. Ini panduannya. Silakan. Termasuk juga kalau misalkan punya telepon, punya heating, ventilator, ini punya gas medis jumlahnya berapa, oksigen berapa nih, ya. Karena di situ harus ada jaminan 7 hari 24 jam. Pengujian dan sebagainya. Silakan disesuaikan dengan yang ada di Puskesmas. Selanjutnya adalah kemudian EP standar terakhir diklat MFK. Di sini ada rencana, kemudian yang kedua ada bukti pelaksanaan atau sosialisasi, yang ketiga adalah tindak lanjut, ya. Kita naik ke standar 5 mengenai keuangan. Yang diminta itu hanya mengenai SK pengelola dan SK pengelolaan keuangan. Kita lihat ini SK ini pengelolaan, ya. Karena di Cilacap itu memakainya PLUD, maka satu, Bapak Puskesmas melaksanakan manajemen keuangan dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. BLUD sistem yang diterapkan oleh bla 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 ini. 3 dan seterusnya ini, ya. Ini silakan. Ini. Kemudian yang kedua adalah SK tentang pengelolanya. Berarti orang-orangnya, ya, orang-orang yang bertugas di sini itu siapa. Nah, nanti diisi di sini, ya, nama-namanya siapa. Kemudian kita lanjutkan ke EP2-nya, yaitu mengenai bukti laporan keuangan bulanan, semesteran, tahunan, dan tribulanan. Ini SOP-SOP yang sudah ada semuanya.
Kita naik ke standar 6. Pertama adalah indikator kinerja. Sudah ada SK indikator kinerja Puskesmas. Kemudian ada mekanisme untuk kebijakan mengenai mekanisme untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja Puskesmas. Ini sudah buatkan SK-nya, silakan guys. Seperti ini ya. Ini ya. Monitoring melalui ini. Sedangkan evaluasi 6 bulan sekali dan hasilnya dilaporkan kepada dinas kesehatan untuk mendapatkan feedback. Sudah sangat detail saya buatkan guys, tinggal di aja. Yang kedua adalah ini mengenai panduan monitoring kinerja Puskesmas. Sudah tadi mengenai SOP, logmin, pralogmin, sudah semua di sini. Kemudian di EP3-nya hasil kaji banding, ini penting guys ya, ternyata kaji banding muncul lagi. Saya kira tidak usah berlebihan kaji banding, cukup melalui daring aja selesai lah ya. Evaluasi hasil monitoring dan evaluasi hasil evaluasinya. Jadi makanya di EP1 tadi kan kita punya mekanisme untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Ya, hasil monitoring kan selalu ada dibahas di logmin atau pralogmin. Itu menjadi dokumen EP3. Selesai sebenarnya. Kemudian EP4-nya adalah mengenai analisis ya, dan analisis hasil monefnya UPT di Puskesmas misalkan. Ya, ini monefnya seperti apa. Sekali lagi kalau monef berarti kan memang setiap bulan. Kemudian yang kelima adalah bukti rencana perbaikan kinerja. Saya kira kalau kita monef ini sebetulnya bicara mengenai PDSA ya, ini sudah ya, bukti rencana perbaikan kinerja PDSA. Dan yang terakhir di sini adalah diminta mengenai bukti PKP yang ada feedbacknya. Oke lah, ada. Kemudian di logmin, saya kira di sini sederhana sekali. Ada ini bukti logminnya apa? Ini daftar hadir, jadwal, notulen, dan undangan. Kemudian naik ke EP2, bukti pembahasan masalah dan hambatan. Jadi 162 EP2 itu memang mesti ada masalah dan hambatan-hambatan dalam melaksanakan kegiatan, sehingga logmin itu penting untuk membahas masalah dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan program. Dan yang terakhir adalah mengenai bukti tindak lanjut atau rekomendasi baik internal maupun eksternal. Kita ke 163, saya kira ini mengenai audit internal. Ada tim, SOP audit, ada instrumen, ada bukti, ada KAK, dan ada rencana audit. Tiganya bukti umpan balik dan bukti laporan dan umpan balik hasil audit. Nah, ini seperti apa? Lanjut, dan EP terakhir adalah mengenai EP5 itu mengenai RTM. Saya kira sudah ada nih SOP-nya, bahannya. Ini bahan-bahan untuk pertemuan tingkat manajemen ini ya. Nih agendanya nih. Oke. Silakan bisa dilihat ini. Kita ke standar 7. Standar 7. Ini di sana ada satu kriteria, ada 7 EP. Yang pertama adalah SK bahkan organisasi Puskesmas, ada masalah. Yang kedua adalah jadwal pembinaan dan program. Ini mungkin akan saya tampilkan di sini mengenai SK program dan SK tim ya. Ini tim TPJP, guys, yang belum punya silakan.
ini nah, SK-nya. Nah, ini nama-namanya. Ini programnya, SK program TPCP. Ini programnya. Nih. Ini program-programnya. Nih, ada 6 program tim TPCP. Pembagian klaster sudah, pengorganisasian sudah, persiapan pelaksanaan sudah, binaan, pemantauan dan sebagainya. Sudah semua. Kemudian ini yang ketiga tentang hasil pembinaan menggunakan instrumen, dibagi nanti di EP4, nanti di evaluasi nih, tindak lanjut hasil pembinaan instrumen TPCP. Yang kelima ini mengenai kehadiran dinas dalam penyusunan RUK. Ya silakan aja. Yang penting antara bulan Januari, Maret sama Februari, Maret lah ya. Silakan mau di logmin boleh, mau di acara apapun boleh, yang jelas di situ ada pembinaan dari bukti pembinaan dari Kapus, dari dinas untuk penyusunan RUK. Jadi kalau bukti ya harus uang, itu aja. Ini bukti timnya. Kemudian umpan balik ini mengenai tadi feedback kinerja, dan yang terakhir adalah tindak lanjut dari umpan balik itu. Jadi demikian pemirsa semuanya yang saya hormati. Terima kasih telah melihat channel saya, channel Mantri Ngapak. Monggo untuk like and subscribe. Demikian, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.